Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum, dan ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, tuh mereka itu pada sesat. Ya, inna haula'i, sesungguhnya mereka itu ladallun, sungguh sesat. Tanpa argumentasi, tetapi mengatakan mereka itu sesat. Artinya mereka merasa lebih benar dibanding dengan orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di negara kita dan juga negara-negara tetangga kita, itu seringkali orang mengolok-olok orang Islam itu sebagai orang-orang yang bodoh dan miskin. Bahkan kalau di barat ditambah lagi bahwa orang-orang Islam itu cenderung menjadi teroris. Itu penyerangan terhadap orang-orang Islam yang menunjukkan kebencian mereka terhadap Islam. Kebencian itu diwujudkan dalam permusuhan yang seringkali kita menyebutnya Islamofobia. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa mereka itu menganggap orang-orang yang beriman itu sesat. Berarti mereka menganggap diri mereka itu yang benar. Kenapa orang-orang yang suka melakukan dosa, baik mereka itu orang kafir maupun orang Islam yang suka melakukan dosa, selalu mengolok-olok orang-orang Islam? Karena mereka menganggap orang-orang Islam itu sebagai orang-orang yang menghalang-halangi keinginan mereka. Namanya berbuat dosa itu kan bisa dalam bentuk misalnya suka mencuri mulai dari mencopet yang kelas kecil sampai dengan korupsi yang kelas besar. Itu orang kalau ketemu dengan orang mukmin yang betul-betul menjalankan imannya, mereka menganggap ini menghalang-halangi. Maka kalau ada orang yang imannya kuat, ada potensi dia mencalonkan diri untuk menjadi kepala negara, orang itu pasti dihalang-halangi. Pasti. Karena nanti kalau dia yang menjadi presiden, kita nggak bisa melakukan korupsi, tidak bisa mengembangkan perjudian, tidak bisa melakukan bisnis pelacuran. Ya, kita saksikan waktu di Indonesia, bukan di Indonesia, waktu di Jakarta, begitu yang memegang kekuasaan di daerah ini orang yang beriman, langsung hotel yang dipakai untuk pelacuran ditutup, kemudian dibenahi. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa Islam dan pemeluknya itu menjadi penghalang untuk melakukan kejahatan-kejahatan mereka. Mereka menyelenggarakan perjudian kelas besar. Ya, bukan mereka sendiri yang melakukan, bisa juga mereka melakukan, tapi kemudian yang memegang kekuasaan memberi izin. Ya, kita juga menyaksikan sampai judi online itu marak. Nah, terus mereka dihalang-halangi. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, kalau itu orang politik, mereka ingin mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya dengan cara apapun supaya nanti ada biaya untuk kemenangan politik mereka, untuk biaya kampanye yang mahal sekali, lebih mahal lagi ketika mereka itu memberikan sogokan kepada rakyat. Ya. Karena itu kita hati-hati terhadap mereka. Kita mesti tetap kokoh memegang teguh agama kita, memegang teguh keimanan kita. Orang-orang yang memusuhi Islam itu intinya adalah yang berbuat dosa, meskipun mereka itu mengaku mengikuti agama Tuhan. Misalnya orang Yahudi dan Nasrani kan mereka mengaku mengikuti agama Tuhan. Cuma kalau kita perhatikan mereka
pemahamannya itu melenceng. Orang Islam pun juga ada yang seperti itu. Nah, kecenderungannya misalnya mereka itu mempercayai setan. Setan itu bisa dalam bentuk perdukunan, bisa bentuk sihir dan sebagainya, atau setan yang dalam bentuk orang yang suka mengajak-ngajak melakukan perbuatan dosa. Allah mengingatkan, alam tara ilal ladzina utu nasiba, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak tahu itu orang-orang yang menerima bagian dari kitab? Nah, ini berarti orang-orang yang dulu pernah diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil. Mereka meskipun mengaku mengikuti nabi mereka, tapi yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada setan. Al-jibti itu para ulama mengartikan sebagai setan. Wat taghut, taghut dari kata tagha artinya melampaui batas, dan orang-orang yang suka melampaui batas. Batas ini dulu sudah pernah kita pelajari. Allah memberikan kita batasan-batasan bahwa kalau kita beriman itu mesti menyembah Allah, mengabdi kepada Allah saja. Kalau orang itu menambah satu Tuhan itu berarti melampaui batas. Jadi menyembah dua Tuhan atau tiga Tuhan itu berarti mereka melampaui batas. Bisa juga melampaui batas itu bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk membatasi diri dalam hal mencari dan mengkonsumsi makanan dan barang-barang hanya yang halal saja. Begitu melampaui yang halal berarti itu melampaui batas. Nah, itu taghut. Kadang-kadang orang menyebut taghut itu setan. Ada rujukannya yang mengatakan bahwa taghut itu setan. Jadi intinya adalah bahwa mereka itu mengimani kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh setan, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih mendapatkan petunjuk, bahwa mereka itu lebih benar dibanding dengan orang-orang yang beriman. Ini ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi, beberapa tokoh mereka itu pergi ke Mekah untuk lobby agar orang-orang Mekah mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menyerbu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu terjadi pada tahun ke-6, tahun ke-5, yang kemudian terjadilah Perang Parit. Perang Parit itu orang-orang Yahudi pada pergi ke Mekah, mereka mengatakan bahwa mereka itu lebih benar dari keimanan dibanding dengan orang-orang Islam. Nah, kalau kita perhatikan secara bahasa, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, haula'i ini bisa berarti bahwa orang-orang Mekah menurut orang Yahudi yang datang ke sana itu lebih mengikuti petunjuk dari Tuhan. Tapi haula bisa juga merujuk kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Kemudian terjadilah persiapan mereka untuk menyerbu ke Madinah yang kita sebut Perang Parit. Kemudian kita memperhatikan juga mereka ketika mereka merayu orang-orang yang beriman untuk mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak mereka itu, kalau mereka itu koruptor, mereka ngajak korupsi bersama. Ya, karena korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian, maka mereka butuh teman-teman yang punya kerjaan berkaitan. Misalnya kalau
korupsi itu ada hubungannya dengan anggaran negara, APBN, maka mereka mulai dari DPR. Anggota-anggota DPR harus ada yang ikut serta di dalam korupsi. Terus kalau mereka mau korupsi, apanya yang dikorupsi? Dana pembangunan. Dana pembangunan itu biasanya proyeknya di daerah. Maka untuk mengusulkan APBN itu digodok dulu, diolah dulu di daerah. Lalu para anggota DPR pergi ke daerah, merayu kepada pemimpin daerah, pejabat-pejabat daerah untuk mengusulkan proyek dengan janji kami nanti mendukung usulan ini di DPR supaya goal, karena anggaran itu harus dinyatakan dalam undang-undang, sedangkan undang-undang itu harus ditandatangani oleh DPR dan Presiden. Nah, terjadilah acak-acakan itu, terus anggota DPR yang lobby semacam itu nanti kalau berhasil dapat duit dari kepala daerah dan sebagainya dan seterusnya. Nah, mereka itu suka-suka ketika merayu bilang, kalau misalnya orangnya enggak itu dosa, terus dibilang udahlah nanti dosanya kami yang tanggung, ayo ini ada kamu dapat sekian miliar, enggak usah takut dosanya aku yang tanggung deh gitu. Jadi dari dulu tuh sudah ada ajakan-ajakan semacam itu, seperti yang disebutkan oleh Allah, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah cara-cara kami, ikutilah jalan kami, ayo kita kerjain ini, nanti kita dapat duit misalnya. Dosanya gimana? Wal nahmil khotayakum, dosamu nanti kami yang menanggung, kami yang akan menanggung dosamu. Tapi Allah membantah, nggak bisa. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum, mereka tidak akan mungkin bisa menanggung dosa orang lain min syai' sama sekali. Jadi sama sekali seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Jadi kalau kita diajak oleh orang-orang yang kesetanan artinya mengikuti langkah setan sampai mereka berani menanggung dosa, jangan mau, karena innahum lakadzibu, mereka itu bohong. Mereka mengakunya bisa nanggung, gimana mau nanggung dosa orang lain? Mereka mendapatkan siksaan saja, mereka membela diri aja tidak bisa. Itu. Nah, pengakuan bahwa mereka itu benar itu mulai dari orang-orang yang suka melakukan dosa kecil sampai dengan dosa besar. Kecil, maksud saya kecil itu dosa yang skalanya individu, tapi dari segi hukumannya sudah besar. Misalnya minuman keras itu kan dosa besar. Salah satu kriteria dosa besar itu adalah dosa yang kalau dilakukan lalu dia akan mendapatkan siksaan di dunia. Siksaan di dunia itu seperti dicambuk, dirajam, atau dihukum mati. Nah, itu hukuman di dunia. Atau yang diancam dengan siksaan neraka. Kalau di Al-Quran ada perbuatan dosa yang diancam dengan siksaan neraka, itu termasuk dosa besar. Nah, orang-orang yang melakukan dosa itu selalu merasa dirinya benar, termasuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi, mempunyai kekuasaan absolut seperti Fir'aun. Fir'aun itu merasa apa yang dia tempuh itu baik dan benar, seperti misalnya dia menganjurkan semua bayi lelaki dari Bani Israel harus dibunuh. Oh, itu kan jahat sekali, tapi dia menganggap ini benar. Membunuh anak-anak bayi Bani Israel itu benar. Karena apa?
menurut perhitungan dia, bayi-bayi ini nanti kalau dia sudah dewasa, nanti bisa melakukan pergerakan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Nah, menjatuhkan itu berarti politik tidak stabil. Di Indonesia ada nggak begitu? Ada. Misalnya kalau ada orang-orang yang melakukan usaha protes kepada pemerintah dengan langkah-langkah tertentu, maka dikhawatirkan ini kalau dibiarkan menjadi besar, nanti mengganggu kestabilan politik. Contohnya Munir dibunuh. Ya. Dulu ada relawan wanita yang menggerakkan pemogokan, siapa itu, Marsinah apa siapa itu, juga dibunuh. Ya. Terus misalnya yang dari komando jihad, ya, komando jihad itu lalu mereka digerebek oleh tentara dan dibunuh di Bangkok. Mereka membajak pesawat Voila, masih ingat ya. Di situ bukan hanya orang-orang yang suka berunding untuk menjatuhkan pemerintah, termasuk pilotnya. Pilotnya itu kan yang sebelumnya itu memimpin pemogokan di antara para pilot Garuda waktu itu. Ya waktu itu yang nyetir, ya. Yang nyetir lalu digerebek oleh pasukan Indonesia. Namanya membajak pesawat terbang untuk kejahatan, kok digiringnya ke Bangkok. Ini jenderal-jenderal heran, mau membajak kok ke Bangkok. Bangkok itu kan punya persetujuan ASEAN. Perjanjian ASEAN itu tentara Indonesia kalau mau mengamankan kepentingannya sendiri, tentaranya boleh ke sana. Sebaliknya kalau tentara Thailand itu berkepentingan untuk operasi di Indonesia juga boleh karena ada perjanjian. Jadi aneh ini, pembajakan kok larinya kok ke Bangkok, terus digerebek di sana, dianggap salah tembak, yang mati antara lain pilotnya. Oh ternyata pilotnya itu dulu menyponsori pemogokan pilot. Jadi ini kalau dibiarkan akan mengganggu kestabilan politik. Jadi daripada ini mengganggu, sirnakan aja. Orang bilang kan jahat amat, tapi logika mereka bagus, kita korbankan 1-2 orang untuk keamanan ratusan juta rakyat. Nah, Fir'aun juga begitu untuk mengamankan itu. Nah, ini tidak hanya di negara non-Muslim, di negara Islam pun juga begitu. Ada wartawan yang suka mengkritik negaranya sendiri, penguasa di negaranya sendiri, sampai dia tidak berani pulang kampung. Ketika dia mau nikah, dia nggak bisa nikah di kampungnya sendiri. Lalu dia mengurus surat-surat perkawinan di kantor negaranya di negara lain. Kantor negaranya di negara lain namanya apa itu Pak? Embassy bukan? Kedutaan. Ngurus di kedutaan di negara lain, masuk ke bangunan itu tidak tahu, tidak pernah keluar. Kemana itu? Kemana itu? Kalau ada mayatnya, kok mayatnya nggak pernah keluar? Nah, itu mengorbankan satu orang demi kestabilan politik negaranya. Itu negara Islam apa enggak? Islam. Tapi mereka mempertahankan kekuasaan. Maka kita hati-hati dengan kekuasaan. Kalau kita sendiri sedang berkuasa, kita juga cenderung untuk semena-mena. Begitu pula kalau ada pemimpin yang tidak mengikuti keimanan, bisa juga begitu. Dan orang-orang jahat itu menganggap orang-orang beriman itu orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang yang jahat menganggap dirinya tidak jahat, tapi orang-orang beriman itu jahat. Dianggap orang yang jelek. Coba kita perhatikan di surat Sod.
Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Ketika orang-orang yang suka berbuat dosa itu masuk ke neraka, sudah masuk di dalam neraka, mereka lihat-lihat orang-orang jahat dulu di mana tuh. Nah, yang dia maksud orang jahat itu orang mukmin yang menghalang-halangi usaha mereka. Jadi mereka menganggap jahat karena kepentingan mereka dihalang-halangi, padahal kepentingan mereka kepentingan kejahatan. Jadi mereka menganggap orang itu al-ashror. Al-ashror, al-ashror itu dari kata syarrun. Syarrun itu jelek. Al-ashror orang-orang yang jelek, artinya orang-orang yang suka melakukan kejahatan-kejahatan. Malana la naro. Kenapa kita tidak melihat rijalan orang-orang kunna na'udduhum yang dulu kami anggap. Ada ya'uddu itu menghitung atau ngereken, ya, rekening itu artinya hitungan, ya. Na'udduhum yang dulu kami reken, kami anggap sebagai minal asyror, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Attakhadnahum sikhriya am zaghat anhumul absar. Apakah kami dulu yang suka mengolok-olok atau mata kami ini yang tidak bisa melihat? Mereka sama-sama di neraka tapi kami nggak bisa melihat. Ya tentu tidak ada, karena orang yang mereka anggap jelek itu justru orang baik. Tidak ada di situ, tidak ada di neraka, adanya di surga. Nah, itu menunjukkan bahwa di neraka itu orang itu saling salah menyalahkan. Gara-gara kamu kami jadi masuk neraka. Bukan hanya menyalahkan langsung, tapi juga bilang pada Tuhan, Tuhan, mereka itu yang menyengsarakan kami, lipat gandakanlah siksaan untuk mereka. Nah, itu Allah menyebutnya inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Demikian itu menunjukkan kebenaran bahwa penduduk neraka itu besok saling menyalah-nyalahkan, saling bertengkar. Bertengkar itu menyalah-nyalahkan, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tapi yang dibilang gara-gara kamu ikut bertanggung jawab enggak? Ya enggak, karena masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya, jadi setiap orang itu akan diberi siksa seintensif yang sama dengan dosanya, sehingga orang melihat Tuhan, orang-orang itu yang menyengsarakan kami, dobelkan siksaan untuk mereka. Jawaban Allah gimana? Oh sudah saya dobelin aja, kamu nggak tahu. Sudah kami dobelkan siksaan, cuma kamu nggak tahu aja. Nah, kok Allah menyiksa mereka? Misalnya saya disiksa, terus ada orang yang disiksa, siksaan dia lebih dahsyat daripada siksaan saya. Kira-kira saya bisa tahu nggak seberapa berat siksaan dia? Di dunia aja kita juga begitu kok. Kalau kita misalnya melihat teman kita sedang pusing, muter-muter kepalanya, ya, munyeng, orang Jawa bilang suka munyeng. Kalau orang Inggris bilangnya spinning. My head is spinning. Spinning itu kayak gangsing gitu, gangsingan itu muter. My head is spinning. Kalau ada tempat yang kepalanya pusing, muter-muter, kita bisa merasakan nggak? Enggak, kita melihatnya biasa aja. Tapi dia merasakan, enak kamu, ini kepalaku sakit, pusing. Jadi dua orang itu masing-masing tidak bisa merasakan sakitnya yang lain, nggak bisa. Maka Allah jawabnya, ya sudah, aku sudah gandakan siksaan itu, kamu aja tidak tahu, ya. Jadi bahwa di dunia saja kita sudah seperti itu. Terus Allah membantah begini, emangnya mereka suruh bertanggung jawab? Enggak, dan mereka juga tidak akan bisa bertanggung jawab. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu, orang-orang yang berbuat dosa itu tidak dikirim oleh Allah
hafizin alaihim, sebagai orang-orang yang menjaga orang-orang mukmin. Jadi tidak ada tugas dari Allah kepada orang-orang yang durhaka untuk menjaga misalnya tadi kan menjamin, udah ada dosamu nanti aku yang tanggung, nggak bisa. Mau jaga gimana, mau jaga dirinya sendiri tersiksa. Jadi tidak seperti itu. Nah, terus penjelasan dari ini gimana? Kita ambil ayat yang relevan. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ini ketika di dunia mereka misalnya orang mukmin mengajak orang-orang kafir beriman, lalu mereka tidak mau, bahkan ngajak melakukan perbuatan dosa. Udah, kamu kalau tidak mau ya sudah, kamu menanggung dosamu sendiri, aku juga menanggung dosaku sendiri. Qul la tus'alun, katakan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tus'alun dari kata sa'alam, menanyakan kalau di akhirat nanti artinya sama dengan minta pertanggungjawaban. Tertanggung-jawaban kan ada kata jawab. Kalau ada jawab berarti ada pertanyaan. Kenapa dulu kamu korupsi? Kenapa kamu dulu menyiksa temanmu sendiri dan sebagainya? Itu pertanyaan. Ya. La tus'alun, kalian tidak akan ditanya amma ajramna, tentang dosa yang kami lakukan. Kalian tidak akan ikut bertanggung jawab dan tidak akan ditanya. Wala nus'alu amma ta'malun, dan kami pun juga tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apapun yang kalian lakukan. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Saya secara bahasa melihat ini, Masya Allah, Allah ini Tuhan kita, tapi ngajari kita untuk santun. Kepada orang kafir pun tetap santun. Coba, ketika Nabi Muhammad disuruh menyatakan kepada orang-orang kafir, la tus'aluna amma ajramna, kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami lakukan. Yang saya lakukan dosa. Ya. Kalian tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang dosa kami. Ketika kami yang melakukan itu disebut dosa. Tapi ketika sebaliknya, dan kalian pun tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang kami pun tidak ditanya mengenai apa yang kalian lakukan. Ya, apa yang kalian lakukan. Tapi ketika membicarakan tentang diri sendiri, dosa kami. Tapi kepada orang lain tidak bilang dosa. Kalau bilang dosa itu kan sudah menuduh, ya kan? Jadi bahasanya, ya Allah, indah sekali, indah sekali. Kalian tidak akan ditanya tentang dosa kami. Kami juga tidak akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Nah, ini juga ajaran bagi kita. Kita kalau berbicara, pilih kosakata yang baik, yang tidak menyakiti orang. Ya, kalau seperti misalnya saya di depan sini, dan saya melihat Pak Dadang memperhatikan saya. Kemudian saya tanya, Pak Dadang paham? Pak Dadang paham? Bandingkan, Pak Dadang, keterangan saya tadi jelas enggak? Jelas. Jadi saya tanya, Pak Dadang jelas? Dan Pak Dadang paham? Mana yang lebih santun? Jelas. Karena kalau saya bilang paham, itu kalau dia bilang tidak paham, nanti wah, aku kalau bilang tidak paham, aku dikirain bodoh. Jadi sudah ada indikasi menganggap dia bodoh. Tapi kalau jelas, kalau tidak paham, bukan salah Pak Dadang, tapi salah saya ketika memberi keterangan tidak jelas. Ya, pilih kosakata yang enak, yang tidak menyakiti orang. Ya. Tapi kalau misalnya suatu saat saya itu kepleset, Pak Dadang paham, itu
tolong tegur saya Pak. Kadang-kadang kita bisa lupa ya. Jelas Pak Dadang. Nah, itu berarti kalau sampai Pak Dadang tidak paham, bukan salah Pak Dadang, tapi salah saya. Nah, orang yang berbuat dosa itu akan menanggung dosanya sendiri. Begitu pula orang yang berbuat baik, dia sendiri yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada ayat yang khusus membicarakan tentang kekeliruan dan dosa, ya, tentang kekeliruan dan dosa. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapapun yang tersesat. Tersesat itu gimana sih? Tersesat itu kalau kita misalnya mau pergi ke Pasar Senen, ya, terus kita ke arah selatan dari bypass terus ke selatan. Lah, kamu sesat. Artinya kita tidak melalui rute yang kita tuju, rute yang menuju ke tempat yang kita tuju, itu namanya sesat. Kita kepengen ke surga, nah, itu ibaratnya Senen. Oh, kalau kamu ke surga, caranya begini loh, taati Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Terus kok ada orang melakukan pelanggaran, tersesat kamu, nggak akan bisa sampai ke surga. Itu kamu nanti masuk ke neraka. Kalau kamu ke selatan sampai di Cililitan, makin jauh. Kalau kamu melakukan pelanggaran itu, kamu makin jauh dari surga, masuknya ke neraka. Itu namanya sesat, ya. Jadi sesat itu menyimpang dari rute yang benar, ya. Rute yang benar adalah rute yang diridhoi oleh Allah, yang menuju kepada Allah. Karena rute itu menuju kepada Allah, maka itu disebut sabilillah. Sabil itu jalan Allah, jalan menuju ke Allah. Kalau kita bilang jalan raya Bekasi, kita ikuti aja, nanti ujung-ujungnya Bekasi. Terus kalau kita ke jalan Bogor, nah, ujung-ujungnya Bogor. Kalau kita ikuti jalan, ujung-ujungnya ketemu Allah, itu namanya sabilillah. Nah, jalan menuju kepada Allah itu lurus, nggak belok-belok. Kalau belok-belok itu sesat. Nah, karena lurus maka disebut as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berbuat dosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau saya berbuat dosa, ya udah dosa saya. Bagaimana kalau saya ngajak orang lain? Saya ngajak Pak Dadang untuk berbuat dosa, terus dia mau, dosa saya double apa enggak? Double. Doublenya saya melakukan kejahatan itu sendiri, plus saya menyebabkan orang lain untuk berbuat dosa. Tapi tambahan dosa saya itu bukan berarti mengurangi dosanya Pak Dadang. Jadi dosanya Pak Dadang tetap sama. Dosa saya tambahnya tanpa mengurangi dosa orang lain, artinya saya tidak menanggung dosanya orang lain. Itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berbuat dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau toh ada dosa yang dilipat gandakan, bukan berarti mengurangi dosa orang lain, tetapi karena andilnya seseorang itu di dalam berbuat dosa bertumpuk-tumpuk, melakukan dosa itu sendiri dan juga menganjurkan orang lain. Lebih banyak lagi dosanya kalau sambil memberi contoh. Sambil memberi contoh. Contohnya misalnya Kabil membunuh Habil. Dia adalah orang yang pertama kali membunuh orang lain. Itu berarti dia memberi contoh. Karena dia memberi contoh, setiap ada orang kapanpun membunuh orang lain dengan cara yang salah, dosanya Kabil tambah lagi, tanpa mengurangi dosanya orang yang sekarang membunuh. Jadi lipat banyak sekali karena dia memberi contoh, ya. Kemudian mereka misalnya
disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu menanggung dosa mereka sendiri. Kalau toh ada tambahan dosa itu tanpa mengurangi dosa orang lain, tetapi itu dikarenakan peran mereka seperti yang disebutkan oleh Allah, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Sungguh mereka akan memikul, hamilah yahmalu itu membawa. Nah, karena membawa menanggung dosa, menanggung siksaan, maka suka disebut memikul atau menanggung. Mereka akan memikul athqalahum, beban mereka. Dosa dianggap beban karena dosa itu mengakibatkan siksaan. Siksaan itu berat, maka disebut oleh Allah itu athqal. Wa athqalam ma'a athqalihim, dan bahkan muatan dosanya ditambah lagi karena perannya tadi. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Sungguh mereka akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan yang mengada-ada. Enggak ada ajarannya dari Allah, tapi mereka mengada-ada, berarti menyimpang. Nah, tidak diajarkan oleh Allah, berarti mereka menyimpang. Ini pemahaman itu penting ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu masih sejalan dengan ajaran Allah, itu tidak menyimpang. Tapi kalau ada orang melakukan perbuatan sesuatu tidak sejalan dengan ajaran Allah, kalau tidak sejalan itu gimana? Bertentangan. Nah, kalau bertentangan itu berarti bukan ajaran. Ya, kalau misalnya orang baca la ilaha illallah, dosa apa masuk neraka? Apa masuk neraka atau surga? Bilang la ilaha illallah dibilang masuk neraka. Yang bener aja. Orang kafir, dia kafir 70 tahun. Terus di hari-hari terakhir dia baca syahadat, baca la ilaha illallah, dia masuk surga apa neraka? Surga. Tapi ada orang yang sholat terus gara-gara bilang la ilaha illallah masuk neraka. Yang bener aja, yang bener aja. Karena itu masih sejalan dengan ajaran Allah. Misalnya ya yang saya sering nyebut astagfirullah ditambahi astagfirullahaladzim, masih sejalan nggak? Masih. Ya kalau masih sejalan itu tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan itu bukan barang baru. Jadi kalau mau bilang astagfirullahaladzim bertentangan nggak? Ya enggak lah. Masa al-azim itu memuji Allah kok masuk neraka? Yang bener aja. Ya, jadi sepanjang itu mengikuti ajaran Allah yang bisa dipertanggungjawabkan, ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, itu benar dan itu tidak sesat. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, intinya adalah bahwa biasa orang-orang yang suka berbuat dosa itu suka mengolok-olok kita. Kalau kita diolok-olok, kita nggak usah gentar, karena kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing. Jadi kita nggak usah gentar, kita nggak usah takut Islam ini akan pudar. Tidak, Allah menjamin yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahayanya Allah, ingin memadamkan agamanya Allah, tapi wallahu mutimmu nurih, Allah itu akan selalu menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membenci.